Halo guys, welcome back to segmen Bento Review. Dan di video kali ini kita akan mereview salah satu databook dari One Piece ya, yaitu ada One Piece Yellow Grand Elements. Nah, kira-kira apa saja sih yang ada di dalam databook One Piece kali ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. One Piece Yellow Grand Elements. Untuk cover depannya seperti ini, ada One Piece Yellow Grand Elements. Ini yellow-nya cuma putih ya. Kalau yang cetakan terbaru itu yellow-nya itu kayak emas gitu, mengkilap. Dan di sini ada karakter topi jerami, dan di sini Franky sudah gabung ya teman-teman. Sebelumnya di One Piece Blue Grand Data File itu belum gabung dianya. Jadi ini nanti ceritanya sampai ke Water 7 kalau nggak salah. Oke. Untuk spine-nya seperti ini, ada One Piece Yellow Grand Elements Eiichiro Oda. Nah ini dia teman-teman ya, mengkilap gini. Kalau yang cetakan terbaru yang depannya juga mengkilap teman-teman. Ini nggak mengkilap ya, cuma putih. Untuk lens belakang seperti ini, ada sinopsis ataupun penjelasan mengenai databook ini. Super karakter book yang telah dinanti-nantikan. Ini dia fakta One Piece. Akan dihadirkan secara menyeluruh tokoh hebat dari Grand Line dalam bentuk event log dan semua kejadian di dunia dalam bentuk material. Ditambah 6 komik teater topi jerami yang super kocak. Inilah kitab harta karun kuning yang akan membuat kalian semakin menikmati One Piece, disertai juga dengan gear dan Merry special poster super keren. Itu dia penjelasan dari databook ini ya teman-teman. Untuk harganya ini aku lupa juga, sudah lama belinya teman-teman, jadi tapi masih banyak yang jual sih, belum langka ya, belum langka yang kayak Red Grand Characters. Untuk One Piece Yellow Grand Elements ini merupakan databook ketiga dari serial One Piece. Yang pertama itu ada Red Grand Characters, yang kedua Blue Grand Data File, dan yang ketiga ini yang Yellow Grand Elements ya teman-teman. Untuk sampulnya sendiri ini Dove, dan ada UV spot di bagian tulisan One Piece Yellow Grand Elements ya teman-teman, dan juga Eiichiro Oda. Untuk belakangnya ini full Dove ya. Oke, itu dia untuk masalah cover. Kita lanjut ke bagian isinya. Oke, sekarang kita beralih ke isinya. Untuk isinya seperti ini. Kita dapat pin up poster ya teman-teman, bergambar kru topi jerami yang sedang naik di kapal Going Merry. Ini kalau nggak salah ada di cover One Piece volume 32 atau 33 gitu ya. Aku lupa, yang dari Pulau Langit dia turun. Terus di baliknya ada gambar Luffy Gear Second. Nah ini dia. Speed Power Victory. Oke, jadi untuk pin up posternya ya teman-teman. Tapi sayang mau dilepas, jadi biarkan saja begini. Kemudian ini ada Jolly Roger topi jerami dan backgroundnya yellow ya, seperti judulnya Yellow Grand Elements. Dan di sini ada Luffy beserta para villain-nya dia dari Foxy, Enel, Bellamy, dan juga Rob Lucy ya. Oke, ada Luffy dan One Piece Yellow Grand Elements. Sini ada daftar isinya yang lumayan banyak ya teman-teman. Yang pertama ada event log 1, bajak laut topi jerami Mugiwara Pirates. Ini tuh merupakan biodata ataupun profil dari kru topi jerami ya. Log pelayaran bajak laut topi jerami mulai dari desa Fusa sampai ke Water 7 atau Enies Lobby gitu kalau nggak salah ya. Di sini jelaskan musuh-musuhnya di setiap cerita ataupun arc. Alabasta dan sampai ke Water 7 dan Enies Lobby ya teman-teman. Untuk biodata kru topi jerami kita ambil Franky saja ya teman-teman, yang merupakan kru baru di topi jerami. Franky, perakit kapal baja yang ingin ke ujung dunia. Ini umur 34 tahun, tinggi 225 cm, tanggal lahir 9 Maret, zodiak Pisces, asal South Blue, bounty 44 juta berry. Ini ada kayak panel-panel komik gitu. Dan di sini ada penjelasannya ya, waktu dia muncul di komiknya apa saja gitu. Karena panjang jadi nggak aku bahas secara detail ya teman-teman. Ini mengenai bagian-bagian tubuhnya yang bisa menjadi itu ya, senjata. Karena dia itu cyborg, tuh diagram lengkap Franky. Ini jurus-jurusnya dan lain-lain ya teman-teman. Selanjutnya ada Art of One Piece edisi pemandangan. Ini merupakan kumpulan pemandangan-pemandangan yang pernah dikunjungi oleh topi jerami ya. Tempat-tempatnya mulai dari Little Garden, Skypiea, Water 7, Whiskey Peak, Long Ring, Long Land, kalau nggak salah lupa namanya. Terus ini ada yang itu yang dibekukan Aokiji gitu. Kerajaan Drum dan lain sebagainya ya teman-teman.
Dan kemudian ada Teater Topi Jerami One Piece. Ini tuh merupakan cerita lucu gitu. Karakternya cibi-cibi dan ini berjumlah 6 ya nanti ceritanya yang ada di setiap akhir event log nih teman-teman. Nanti di belakang-belakang masih ada ya. Jumlahnya 6 untuk yang cerita Teater Topi Jerami kayak gini lucu-lucu gitu ya teman-teman. Selanjutnya event log 2 pemerintah dunia. Nah, sesuai judulnya ini tuh membahas tentang pemerintah dunia ya teman-teman. Mulai dari penguasanya, pemimpin, dan bawah-bawahannya. Aliansi lebih dari 170 negara pelindung keadilan. Ini ada tabel tentang kekuasaan mulai dari Gorosei, CP1 sampai 9, Shichibukai, pegawai pemerintah lainnya, Enies Lobby, dan Angkatan Laut. Di sini IM sama belum muncul ya teman-teman, jadi belum ditulis di sini. Dan ini ada penjelasan mulai dari Gorosei, CP9, dan lain sebagainya ya teman-teman, beserta anggota-anggotanya. Ini lengkap, cukup lengkap. Dan kemudian ada Shichibukai juga. Ini anggota-anggota yang baru di reveal saat itu ya teman-teman. Buah Hancock belum ada. Gekko Moria juga belum ada. Ini baru 1, 2, 3, 4. Dan lain-lain. Ini ada Angkatan Laut juga. Ini untuk anggota yang sudah diketahui ya teman-teman. Ada pangkat-pangkatnya juga, lumayan lengkap. Kalau kalian mau baca silakan beli ya teman-teman, masih banyak yang jual. Selanjutnya event log 3 bajak laut. Nah, itu membahas tentang bajak laut yang ada di itu ya One Piece, tapi yang sudah di-reveal saja. Ada Shirohige, Akagami, Blackbird, dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini yang pertama ada Shirohige beserta kru-krunya. Nanti yang lain juga dibahas lumayan lengkap ya teman-teman. Ini dia ada Akagami, bajak laut rambut merah. Ini anggota yang sudah di-reveal saat itu ya teman-teman. Oke, ini ada aliansi Saruyama. Ini yang di Pulau Jaya itu ya teman-teman, sebelum Luffy ke Pulau Langit. Ini ada bajak laut Bellamy, bajak laut Foxy, dan lain sebagainya. Ini lumayan lengkap ya teman-teman pembahasannya. Ini bajak laut Kurohige, Blackbird. Ini Art of One Piece edisi patung. Ini isinya patung-patung yang pernah dilihat ataupun diperlihatkan di cerita One Piece ya teman-teman. Dan ada Teater Topi Jerami juga. Selanjutnya ada event log 4 ya, harusnya bukan 1, yaitu penduduk. Ini tuh membahas tentang penduduk-penduduk yang ada di setiap tempat yang pernah dikunjungi topi jerami ya. Mulai dari Skypiea, negara Pulau Langit bermasalah yang mempercepat perang 400 tahun. Ini Enel dan dewa-dewanya. Dan ini juga ada penduduk Pulau Langit yang lain ya teman-teman. Terus ada Water 7 juga ada nih nanti. Ini masih Skypiea nih, lumayan panjang penjelasannya ya teman-teman. Tuh kan banyak banget penjelasannya. Ada Galela Company. Oke. Dan lain-lain ya. Kalau mau membaca silahkan beli, karena ini lumayan lengkap banget penjelasannya teman-teman. Dibaca 1 hari pun nggak selesai aku kemarin ya. Ini ada Chopperman. Selanjutnya ada material. Material ini kayak semacam ensiklopedia dunia One Piece ya. Di sini nanti memuat banyak hal, mulai dari buah iblis, iklim, senjata-senjata, dan lain-lain. Ini banyak banget teman-teman ya. Kalau dibaca semua nggak bakal selesai di video ini. Itu ada iklim yang lumayan banyak juga. Oke, ada flora dan fauna juga nanti. Kalau kalian mau baca silahkan beli, lagi-lagi beli ya teman-teman. Oke, ini lumayan banyak banget ya. Peralatan juga ada, senjata juga ada nih nanti. Tuh, kendaraan juga ada ya teman-teman. Dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Teater Mahakarya One Piece yang menceritakan tentang jalan-jalan Hajan di dasar laut. Yang itu merupakan kumpulan dari satu panel cerita komik yang biasanya ada di awal chapter ya. Kalau kalian yang baca manga ataupun komiknya pasti tahu, di setiap awal chapter itu ada satu panel komik yang ceritanya itu nyambung ke chapter-chapter berikutnya, dan di setiap chapter cuma ada satu ya, satu kotak gitu. Dan di sini menceritakan tentang Hachi setelah dia
keluar dari Arlong Park ya teman-teman. Ini aku juga nggak tahu ada di volume berapa ceritanya. Pokoknya lumayan panjang ya teman-teman. Oke, sepertinya itu saja yang harus dibahas di databook kali ini. Oke lah, itu dia review singkat databook One Piece Yellow Grand Elements kali ini yang sangat menarik ya isinya. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.